Tiba-tiba pembawa acara adalah Kacet. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya pembawa acara paling profesional dalam akal. Jadi informasi yang pertama, selamat ulang tahun kepada saudari Grace Perananda pada tanggal 24 Juni dari NLK Serang, dan kepada saudari Felicia Dewi pada tanggal 25 Juni dari NLK Serang. Lalu yang terakhir kepada Ibu Iin dari NLK Tanggal pada tanggal 25 Juni. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Bisa rapi? Mantep. Makeup. Udah bagus. Aja. Informasi selanjutnya yaitu Happy Anniversary kepada Bapak Wimar dan Ibu Widya dari Jemaat MLK Serang pada tanggal 23 Juni. Dan juga ada Bapak Ame dan juga Ibu Haji dari Jemaat MLK Serang juga pada tanggal 25 Juni. Dan yang terakhir yaitu Bapak Mama saya. Dan yang terakhir, Happy Anniversary kepada Bapak Pardomo Sirait dan Ibu Lasmawati dari Jemaat MLK Serang pada tanggal 26 Juni. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Jemaat semuanya, jangan lupa Rabu ini tanggal 23 Juni. 23 Juni ada doa revival mulai pukul 19.30 sampai 20.30. Jangan lupa dibaca pokok doanya dan daftar di grup sama masing-masing. Terima kasih. Salah pintu kan? Salah pintu Kasih bukan ini, kan? kasih bisu. Aduh. Ini udah mulai ya? Udah, cepat. Aduh, yang mana? Oh, ini dia. Informasi selanjutnya nih Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang rindu untuk memberi persembahan, jangan lupa nih kirimkan di nomor rekening di bawah ini atas nama Rona_Shirley. Jangan lupa juga sertakan nomor atau nama Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih. Oke. Yo, kamera Rob. Bentar. Lupa. Oke, cepat. Udah. Kamera, roll action. Nah, adik-adik, jangan lupa jam 5 sore ada berapa? Oh, ada Little Disciples di YouTube Nulat Anugerah Kebenaran. Siapkan catatannya, dengarkan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, hari Minggu ada ibadah tatap muka pada tanggal 27 Juni 2021. Jangan lupa datang ya. Bye-bye. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi berjumpa dengan kami Son of the Waters. Mari kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari kita hampiri tahtanya. Mari kita siapkan hati untuk berjumpa dengan Dia, saudara. Mari sebelum kita menyembah Dia, mari sama-sama kita satukan hati kita dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau baik. Terima kasih Kau mulia Tuhan. Saat ini Bapak, kami mau siapkan hati kami untuk menyembah Engkau Yesus. Bertata dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Bersetiap hati kami boleh bersuka cita Tuhan oleh karena Engkau Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Thank you Jesus. As the Spirit was moving over our water, Spirit come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over our water, Spirit come move over us. Come rest on us. Come rest on us. Come down, Spirit, when you move, make my heart go. When I feel the room
make my heart cry. When you feel the room, And I know you are good. I'm here and I know you will feel me. oh Jesus, come rest on us, come rest on us. Drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heart beat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melting your peace. It's overwhelming, Lord. I wanna sit at your feet. Drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heart beat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melting your peace. It's overwhelming. I wanna sit at your feet. Drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heart beat. This love is so deep. More than I can stand. I'm melting your peace. It's overwhelming. I wanna sit at your feet. Drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heart beat. This love is so deep. More than I can stand. I'm melting your peace. It's I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heart Heartbeat, beat. love, This love is so so deep, deep. so deep. It's more than I can stand. Ooh. I'm melting your peace. It's overwhelming. I wanna Sit at your your feet. feet. Drink from the cup Sama-sama in your hand. rasakan Lay kehadiran back against you. Oh, Jesus. Feel your heart beat. Jesus, this love is so deep. It's more than I can stand. I'm melting your peace. It's overwhelming. Lay back against
feel your heart beat. This love is so deep. It's more than I can stand. I melt in your reach. It's overwhelming. Feel your heart
nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Raja Engkau Raja yang mulia Tuhan, Engkau Raja yang agung. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadirat Engkau. Terima kasih untuk hadirat Engkau Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Berbicara pada setiap kami Tuhan. Kami percaya ada satu kemerdekaan yang baru ketika kami mendengar suara Engkau Tuhan. Ketika kami mendengar suara Engkau, mendengar firman Tuhan. Ada pewahyuan yang baru Tuhan memerdekakan kami, membuat kami semakin hari semakin sama seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, saudara kekasih dalam Tuhan. Saya bersuka cita di waktu untuk memberi ini. Saya bersuka cita, saya mengucap syukur untuk waktu yang baik ini. Saya memberi, saya mau menabur. Saya mau mengucap syukur. Kenapa saya bisa menabur? Karena saya diberkati, saudara. Kenapa kita bisa menabur? Karena kita sudah diberkati, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa lebih baik kita memberi daripada menerima. Artinya kita menabur itu pasti ada pertumbuhan. Menabur itu pasti ada pertumbuhan, pelipat gandaan, dan kita menikmati hasilnya, saudara. Maka firman Tuhan mengajarkan kita demikian, saudara. Di firman Tuhan mari kita lihat di 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Firman Tuhan berkata bahwa ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menemukan buah-buah kebenaran. Saudara, kita menabur seperti petani menabur dengan biji-biji padi dan menumbuhkan padi yang begitu banyak. Saudara, itu namanya lipat ganda. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita demikian. Saudara, dan kita orang-orang diberkati, kita mau menabur. Menabur dengan sukacita. Menabur dengan berkat daripada Tuhan buat kita. Ya saudara, dan saya juga mengembalikan perpuluhan dan Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati kita saudara. Ya, saudara, mari kita menabur, mengembalikan dengan sukacita, saudara. Mari kita berdoa sebentar. Bapa kami bersyukur dan bersukacita pada pagi ini Tuhan. Engkau baik, Engkau memberkati kami Tuhan. Kami mau menabur dengan sukacita. Kami belajar setia dan taat, mengembalikan perpuluhan. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang melipat gandakan dan memberkati hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih bisa menabur di rekening yang sudah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo saudara semua, selamat pagi. Hari ini saya dapat kesempatan untuk sharing firman
ya, dan hari ini saya akan share firman tentang penyembahan. Tapi saudara, mari sebelum kita mulai sharing, saya undang untuk semua saudara dimanapun saudara berada, kita bisa berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami semua. Kami boleh bersekutu di tempat kami, di rumah kami. Bapa, kalau sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, biar kiranya roh hikmah dan wahyu turun atas kami semua. Kami katakan kami terbuka untuk kebenaran-Mu. Biar setiap firman yang dibagikan itu boleh menjadi benih yang bertumbuh 10, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat, dosa kita diampuni. Tapi ada hal penting melebihi itu semua, bahwa bukan hanya sekedar dosa kita yang diampuni, tapi ada hal lain yang terjadi, saudara. Ya, bahwa sebenarnya ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, di saat yang sama kita juga diadopsi menjadi anak. Oke. Saya mau undang saudara semua, ya. Mari kita buka dalam Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oke, saudara, kalau kita perhatikan baik-baik di ayat ini, ya tertulis, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oke. Jadi saudara, kita sini kita menerima roh yang membuat kita mampu berseru. Kita tidak menerima roh yang menjadikan kita budak, tapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak. Dan dengan roh itu kita bisa berseru dengan Bapa di surga. Kita bisa katakan, ya Aba, ya Bapa. Amin. Dan ada hal penting lainnya, ya. Dan ini bukan tertulis di Roma 8 ayat 15 saja, tapi kita bisa cek di Galatia 4 ayat 5 sampai 6, saudara. Mari saya undang untuk saudara semua bisa buka dalam Galatia 4 ayat 5 sampai 6. Sekali lagi, Galatia 4 ayat 5 sampai 6. Amin. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, saya akan baca sekali lagi ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara harus tahu bahwa ini adalah sebuah kebenaran yang sangat luar biasa, saudara. Bahwa kita bukan hanya dikenal, bahwa kita bukan hanya diampuni dosanya, bukan saja diampuni kesalahan kita yang telah kita lakukan di masa lalu, tapi kita diangkat menjadi anak. Oke? Itu adalah hal penting yang harus kita terima dulu dalam hidup kita. Menjadi anak, kita diadopsi menjadi anak Bapa di surga, itu adalah hal yang sangat penting, saudara. Dan selayaknya kita diangkat menjadi anak, saudara, otomatis pekerjaan Tuhan dalam hidup kita gak berhenti ketika kita diampuni saja. Tapi karena kita anak, maka ada proses di mana kita perlu bertumbuh dari hari demi hari. Oke? Ketika kita anak, maka itu bicara tentang Tuhan mau kita mengenal lebih dalam seberapa luar biasanya identitas yang Ia berikan kepada kita. Bapa mau bukan hanya kita tahu dosa diampuni saja, tapi Bapa juga mau kita bertumbuh dengan understanding kita akan kuasa yang Ia telah lakukan dalam hidup kita. Dan sebagai anak juga, ya, Bapa di surga mau kita bertumbuh untuk kita mengenal panggilan apa yang Ia sudah berikan pada kita. Nah, oleh sebab itu, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa keep contact supaya kita tetap bisa berhubungan dengan Bapa di surga? Apa sarana kita? Jawabannya adalah melalui doa dan penyembahan, saudara. Amin. Ya, doa dan penyembahan adalah momen di mana kita bisa mengalami Dia.
Oke, saudara, mari kita buka dalam ayat berikutnya, dalam Mazmur 22 ayat 3. Amin. Ya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara harus tahu bahwa dalam ayat ini tertulis bahwa engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, kalau saudara perhatikan tertulis di situ orang-orang Israel. Sebenarnya apa sih makna dari orang-orang Israel? Siapa sih orang-orang Israel? Apakah orang-orang Israel yang disebutkan dalam Mazmur ini hanyalah orang-orang Israel yang sekarang tinggal menjadi bagian dari warga negara Israel? Ataukah ada hal lebih dalam yang dikatakan? Ya saudara, ternyata orang Israel di sini tuh cakupannya bukan hanya sekedar bangsa Israel sendiri, tapi sebenarnya orang Israel di sini itu bicara bahwa saya dan saudara sebagai orang percaya. Karena dalam Petrus tertulis, bahwa kita adalah imamat yang rajani. Dia telah memanggil kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nah saudara, yang dimaksud bangsa orang Israel, kalau kita bawa ke saat-saat ini, hari-hari ini, siapakah mereka? Itu adalah saya dan saudara, orang percaya. Amin. Ya. Nah, jadi saudara, jadi sekali lagi kita lihat dari Mazmur 22 ayat 3, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara tahu apa artinya bersemayam? Bersemayam itu artinya saudara tinggal. Ya, Dia yang kudus. Allah yang kudus tinggal di antara puji-pujian orang Israel. Di antara sewaktu kita menyanyikan pujian dan penyembahan, Allah hadir di situ, saudara. Amin. Jadi tadi saya bahas bahwa Tuhan selamatkan kita bukan hanya sekedar menebus dosa kita saja, tapi kita diangkat jadi anak. Dan karena kita anak, selain anak, kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Kita perlu mengenal Dia, punya hubungan sama Dia. Dan itu semua kita bisa temukan ketika kita ada dalam doa dan penyembahan saudara. Ketika saudara menyembah, Dia hadir. Ketika saudara bersama keluarga saudara, bersama pasangan hidup saudara, bersama anak saudara menyembah di rumah, Dia hadir di sana, saudara. Karena saudara seperti menjamu Dia. Saudara menyediakan tempat, saudara menyambut Dia dalam penyembahan agar Dia hadir di sana. Amin. Nah, berikutnya hal yang paling penting adalah ketika kita bicara tentang penyembahan, ya, dan orang percaya, banyak sekali orang percaya yang punya kerinduan dalam hatinya, saya ingin bertumbuh, saya ingin menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Saya pengen bertumbuh dari kelemahan saya, misalkan saya adalah orang yang pemarah. Banyak sekali orang ingin bertumbuh. Saya nggak mau lagi kecewa, saya mau bertumbuh dari pahitnya saya. Tapi pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa terus mengalami itu? Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Saudara tahu, ketika saudara menyembah Bapa, ketika saudara menyembah Dia hadir di sana. Dan ketika Ia hadir di sana, saudara, sebenarnya terjadi adalah kita bersekutu dengan Dia. Saudara bisa buka dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Amin. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saudara, dari ayat ini kita bisa belajar apa? Bahwa tertulis, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya, saudara, ini kalau kita baca dan kita artikan langsung, kalau saya punya kebiasaan yang baik, saya punya habit yang baik, saya punya rutinitas yang baik, itu semua akan hancur dan rusak ketika saya bergaul dengan orang-orang yang buruk, bergaul dengan orang-orang yang rutinitasnya berlawanan dengan saya. Mari misalkan saya kasih contoh seperti saya punya kebiasaan untuk tidur awal supaya saya bisa bangun pagi.
maka kebiasaan yang saya sudah bangun itu akan rusak ketika saya punya teman yang hobinya misalkan ya dia hobinya begadang, dan lalu saya juga suka bergadang dan bergaul sama dia, maka secara otomatis saya akan ikut bergadang sama dia, dan secara otomatis kebiasaan saya untuk bangun pagi itu akan rusak. Oke, begitu. Jadi dalam pergaulan kita tidak bisa pungkiri bahwa pergaulan memiliki pengaruh dalam hidup kita. Dan hal yang sama saudara, ketika kita rindu ingin bertumbuh menjadi lebih baik, bertumbuh melewati kelemahan-kelemahan yang kita miliki, kita perlu tahu kepada siapa kita bergaul. Oke, jawabannya adalah kepada Bapa di sorga, yang kita bisa alami ketika kita menyembah, Dia hadir tengah-tengah kita, dan kita bergaul saudara dengan Dia. Oke, kadang banyak sekali orang percaya yang salah menaruh fokus. Misalkan ada orang yang bilang, saya mau belajar untuk bisa mengampuni karena saya orangnya pendendam. Oke, dia punya kerinduan untuk belajar untuk saya bisa mengampuni. Kalau dia mau belajar untuk bisa mengampuni, bagaimana caranya? Simple, ambil waktu, berdoa, masuk ke dalam penyembahan, rasakan kasihnya Dia, belajar bagaimana pengampunan Dia luar biasa sama kita. Maka buat kita mengampuni orang itu bukanlah hal yang sulit. Kita bisa karena kita punya hubungan dan kita merasakan kasihnya Dia. Oke, saudara, ketika kita mau kenal Tuhan, ketika kita mau bertumbuh, itu adalah sesuatu yang progresif. Ya, itu sesuatu yang kita butuh step hari demi hari untuk kita bisa bertumbuh. Amin. Nah, jadi kalau bagaimana supaya gimana caranya supaya saya bisa bertumbuh untuk saya mudah mengampuni? Kalau misalkan saudara di bagian sini, di bagian kiri saya, ya, misalkan di bagian sini itu bicara tentang kepahitan, luka saya, kepahitan. Maka cara saya bertumbuh dari kepahitan, bukan saya melihat sama kepahitan dan saya katakan, saya nggak mau kepahitan, saya akan jaga hati saya. Saya nggak mau kepahitan, it's okay, nggak apa-apa, aku udah biasa. Bukan begitu saudara. Kalau kita memiliki respon seperti itu, sebenarnya yang terjadi adalah kita menutup hati kita sendiri saudara. Kita berusaha menjadi kuat dan menjadi tidak terluka dengan kekuatan kita sendiri. Dan di saat yang sama kita sulit mengalami kasih Yesus karena kita menutup hati kita. Oke, tapi yang lebih benar, kita melihat, ya, sekarang saya di kanan saya itu adalah bicara tentang Yesus. Jadi di kiri saya ini kepahitan, di kanan saya itu adalah Yesus dan kasihnya. Jadi daripada saya melihat dan jalan mundur, saya nggak mau kepahitan, saya nggak kepahitan. Yang lebih benar adalah saya membalikan badan saya dan saya melihat kepada Yesus, apa yang Ia telah lakukan dalam hidup saya, bagaimana Dia mengampuni saya, saudara. Itu jauh lebih penting. Karena ketika saya melihat dengan fokus yang benar, otomatis saudara lihat, seperti yang ada di layar saudara, saya tidak melihat kepada kepahitan, dan hari demi hari, karena mengenal Tuhan itu adalah progres. Saya akan semakin hari semakin dekat sama Dia, saya pengen tahu apa sih yang terjadi. Dan bicara tentang keluar dari kepahitan, itu adalah hal yang mudah saudara. Amin. Seringkali kita sebagai orang percaya, kita salah taruh fokus. Sesimpel, karena saya taruh fokusnya, saya nggak mau. Tapi sebenarnya saudara akan jauh lebih luar biasa dan akan jauh lebih cepat ketika kita taruh fokus kita sama Yesus. Kita datang ke penyembahan, kita bisa mulai dengan satu hal saudara. Bagaimana Yesus mengampuni kita. Ketika kita tahu betapa luar biasa kasih Yesus menutupi segala pelanggaran kita, dosa kita. Oke, itu sudah cukup buat kita untuk kita bisa melihat Dia dan betapa luar biasanya Dia dalam hidup kita. Dan kita bisa memilih, saya mau maju. Dan ketika saudara mau maju, yang terjadi sama saudara adalah kita bersekutu sama Yesus. Kita mau tahu, kita kenal, dan hari demi hari kita akan bertumbuh semakin serupa dengan Dia. Jadi saudara, penyembahan itu adalah hal yang luar biasa bagi orang percaya. Pastikan saudara jangan melewatkan hari saudara tanpa menyembah Dia, tanpa berdoa. Oke, karena dari situ kita bisa mengalami terobosan kita. Dalam setiap pergumulan yang kita miliki, di situ kita mengalami terobosan. Amin saudara. Nah, jadi itu adalah dampak dari penyembahan ketika kita masuk dalam penyembahan. Namun sekarang pertanyaannya di sisi lain adalah, apakah
ketika kita bicara penyembahan, apakah kita punya tantangan untuk masuk dalam hadirat Tuhan? Of course yes. Pasti aja kita punya tantangan, saudara. Oke, ya. Contohnya biasanya tuduhan ketika kita melakukan dosa. Oke, ketika kita jatuh dalam kelemahan, kita berbuat dosa, maka satu sisi ketika kita mau menyembah, kita merasa, saya masih tidak layak. Ya, dalam perenungan saya ada 4 hal yang menahan orang atau membuat orang sulit datang dalam penyembahan untuk datang berjumpa dengan Dia. Oke. Yang pertama adalah rasa bersalah, rasa malu, di mana kedua hal ini terjadi ketika kita berbuat dosa. Lalu yang berikutnya adalah karena kita pahit, karena kita kecewa, yang membuat kita sulit mengalami kasih-Nya Dia. Karena Tuhan tuh kasih, saudara. Ketika kita pahit dan kecewa, kita menutup hati kita. Kita sulit untuk mengalami Dia dan hadirat-Nya. Amin. Amin, saudara. Nah, jadi sekarang saya akan share, saya akan lanjut bagaimana kita sebenarnya, kita akan belajar lebih lanjut tentang apa sih itu penyembahan. Bagaimana caranya untuk kita bisa masuk ke dalamnya. Amin. Ya. Saudara, hal pertama yang kita harus tahu ketika kita bicara penyembahan itu berarti penyerahan, saudara. Oke. Penyembahan itu bicara tentang seberapa banyak kita berserah. Amin. Ya, saudara, mari kita buka dalam Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyaknya semerbak di seluruh rumah itu. Saudara tahu ayat yang terus di sini terus bahwa Maria itu tuh membawa minyak wangi narwastu dan dia menyeka kakinya, bahkan Maria menyeka kakinya Yesus dengan rambutnya. Yang terjadi di sini adalah Maria itu benar-benar menyembah Yesus dan dia menyerahkan sama Yesus. Ketika Maria menyembah dan dia juga berserah. Artinya dia membawa hal yang terbaik dalam hidupnya di bawah Yesus, kepada Yesus, saudara. Oke. Apa sih yang kita bisa pelajarin bagaimana tentang penyerahan? Apa sih yang kita bisa pelajarin dari Maria? Ya. Saudara, sebelum kita lanjut, kita belajar minyak narwastu murni itu memangnya seberapa mahal sih? Gitu. Tertulis dalam pencarian saya, kurang lebih harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar, saudara. Dan kalau saudara ingat di ayat lain, ya, bahwa upah pekerja itu sehari 1 dinar. Artinya paling tidak seseorang untuk bisa membeli minyak narwastu itu, jika upahnya sehari 1 dinar, maka dia perlu waktu 1 tahun untuk membeli minyak tersebut. Dan kalau misalkan kita bawa ke upah standar dalam masa-masa ini, sehari orang kerja, ketika seseorang bekerja sehari, rata-rata pendapatan mereka kurang lebih 100.000. Jika upah sebulannya kita bagi dalam sehari, maka kurang lebih harga minyak narwastu itu bisa mencapai 30 juta. Jadi saudara, ini yang dilakukan Maria, dia itu membasuh Yesus dengan minyak yang harganya kurang lebih 30 juta. Itu luar biasa sekali. Kalau saudara sekarang kita pergi ke toko perfume dan kita beli 1 botol, itu harganya 5 juta sudah sangat wow. Tapi Maria, dia kasih dengan harga 30 juta. Tapi pernyataannya, apa sih membuat Maria bisa menyerahkan hal yang sangat luar biasa dalam hidupnya itu kepada Yesus? Jawabannya simpel. Karena apa yang Yesus telah lakukan dalam hidupnya, saudara. Kalau kita lanjut, saudara, ke ayat 4, kita bahkan bisa melihat lebih jelas. Tapi Yudas Iskariot, seseorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Dijual aja 300 dinar. Harga 300 dinar. Kasih ke orang-orang miskin. Saudara, itu pandangannya Yudas Iskariot. Gitu. Kenapa sih nggak dijual aja? Kalau zaman sekarang kita bilang, kamu kenapa nggak jual aja? Dapat 30 juta kita kasih sama orang-orang miskin. Sebenarnya yang terjadi karena Maria tahu
apa yang Yesus lakukan dalam hidupnya. Dan dia mau menyerahkan hal yang terbaik yang dia miliki untuk Yesus. Saudara kan tahu, kalau misalkan saudara mundur sedikit ke dalam Yohanes 11, di ayat sebelumnya, di chapter sebelum Yohanes 12 tertulis bahwa Maria punya saudara laki-laki namanya Lazarus, bukan? Lazarus meninggal. Dan apa yang terjadi? Yesus datang, Yesus bangkitkan. Pekerjaan Yesus dalam hidup Maria itu luar biasa dan signifikan. Saudara, ketika kita bicara tentang penyembahan, kita tidak bisa jauh dari yang namanya penyerahan. Kita harus tahu, saudara, ya, kalau kita renungkan baik-baik, saudara, apa yang Yesus telah lakukan dalam hidup kita, menebus kita dari setiap pelanggaran kita dan dosa-dosa kita, sebenarnya udah gak ada hal yang cukup wah yang bisa kita tahan dari Dia. Sudah seharusnya hidup kita menjadi penyembahan buat Dia. Kita jadikan hidup kita menjadi persembahan, menjadi alat bagi Dia untuk Dia pakai, saudara. Amin. Jadi yang pertama yang kita perlu pelajarin, yang kita bisa pelajari hari ini adalah penyembahan bicara tentang penyerahan. Dan kita menyerahkan hidup kita bukan dengan pribadi yang kita tidak kenal, tapi kita menyerahkan hidup kita kepada Dia yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Amin, saudara. Ya, mari kita lanjut ke poin nomor 2. Apa sih yang harus kita lakukan, saudara, ketika kita dalam penyembahan? Ya, kita perlu fokus dan kita perlu respon. Amin. Ketika kita bicara tentang fokus dan respon, ini bukanlah hal yang hanya bisa dilakukan di gereja. Tapi ketika kita menyembah Dia, masuk dalam penyembahan, kita bisa taruh fokus kita dan respon kita. Ketika kita menyembah Dia, kita ngambil waktu buat saat teduh di rumah masing-masing, saudara. Amin. Ya, kenapa kita perlu fokus dan respon? Ya, mari kita belajar. Ya, mari kita belajar. Yang pertama, contoh yang saya mau pakai adalah dari cerita tentang Bartimeus dari Markus 10 ayat 46 sampai 50. Lalu tibalah Yesus dan murid-murid di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus yang duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggal jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara tahu, Bartimeus ini orang yang buta. Saudara bisa bayangkan, ya, seorang yang buta, dia nggak bisa melihat kondisi sekitarnya, dia nggak tahu apa yang terjadi. Tapi cuma berdasarkan pendengarannya saja, saudara, dia tahu Yesus hadir. Lalu dia segera, kuncinya adalah dia sadar Yesus hadir. Dia taruh fokus dia sama Yesus. Ketika Yesus hadir, dia coba cari dia, mana Yesus, mana Yesus. Dan dia respon, dia panggil, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Meskipun pada waktu itu seperti yang kita baca, orang-orang di sekitarnya marah sama Bartimeus, "Kamu diam." Tapi yang dilakukan sama Bartimeus, dia tetap terus berteriak dan panggil Yesus. Saudara, sangat penting sekali ketika kita menyembah di rumah kita masing-masing, ketika kita punya saat teduh masing-masing, ya, kita respon sama yang dilakukan. Sekali lagi, saudara, kita adalah anak. Penyembahan bicara tentang hubungan. Penyembahan bukan hanya sekedar bernyanyi. Penyembahan bukan hanya sekedar mendengar lagu rohani. Itu penting. Tapi penyembahan bicara tentang hubungan kita, hati yang kita serahkan, pengalaman yang kita alami dalam keseharian kita dalam mengenal Dia. Amin. Lalu hal kedua, ya, bicara tentang fokus dan respon, kita bisa belajar dari wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan. Oke, mari kita buka dalam Markus 5 ayat 25 sampai 30.
Markus 5 ayat 25 sampai 30. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Ia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubah? Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik dari ayat ini, saudara, akan sangat mungkin sekali bagi wanita yang 12 tahun pendarahan itu melewati momen terobosan dalam hidupnya, momen kesembuhan dan mujizat dalam hidupnya. Untuk dia mengalami momen di mana dia mengalami kesembuhan dari pendarahannya yang telah ia alami 12 tahun, selama 12 tahun. Tapi saudara, kita lihat pada akhirnya yang terjadi sama wanita yang mengalami 12 tahun penambahannya, 12 tahun pendarahan ini adalah dia mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena dia tahu Yesus hadir. Dia respon. Jadi mari kita belajar, saudara. Ketika kita menyembah di rumah, Yesus kita tuh adalah Allah yang hidup. Yang kita sembah tuh adalah pribadi yang hidup. Dia bukan pribadi yang mati, saudara. Dia bangkit dari kematian, naik ke atas surga. Amin. Ya, dan ketika kita menyembah dia, dia hadir. Kasih respon, saudara. Amin. Lalu, apa hal ketiga yang kita bisa lakukan ketika kita ingin masuk dalam penyembahan lebih dalam lagi? Mari kita perlu tahu dan kita perlu belajar untuk memberi waktu. Saya sangat suka dengan, saya pernah dengar statement dan itu statement yang cukup saya suka dan saya sering pakai contoh. Kamu perlu tertulis bahwa Yesus yang kamu sembah itu bukanlah Santa. Wow, itu seperti menusuk sekali ke hati saya. Oke. Kenapa? Karena kalau kita mau renungkan, kalau kita mau lihat, banyak sekali orang percaya ketika dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka menerima Yesus sebagai juru selamat, yes, tapi kadang mereka perlakukan Yesus seperti Santa. Mereka hanya datang berdoa setiap hari, minta. Oke, dan gak jarang mereka yang fokus meminta, mereka kehilangan momen terbaik dalam penyembahan mereka untuk mereka bisa mengalami pribadi. Saudara, sebagaimana kalau misalnya kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita kasihi, kita pasti yang gak penting pun akan jadi omongan. Dan kita akan menikmati waktu demi waktu yang kita buang bersama, amin. Begitu juga saudara ketika kita menyembah dan mengalami kedalaman bersama dengan Dia. Kita kasih waktu, saudara. Kita nikmati Dia, kita nikmati kasih-Nya, kehadirannya Dia. Amin. Dan saudara tahu bahwa ketika Dia hadir, Roh-Nya hadir, saudara, di situ terobosan bisa terjadi. Ada kelegaan yang kita alami, ada kemerdekaan yang kita alami, ada kebebasan yang kita alami. Kalau mungkin kita mengalami kelelahan, kita mengalami tekanan, di situ kita dibebaskan. Oke, karena tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hari ini saudara, kita benar-benar belajar tentang betapa luar biasanya penyembahan. Dan penyembahan itu seperti sebuah hak yang harus kita nikmati, saudara. Jangan sampai kita merasa terbeban untuk kita memiliki waktu bersaat teduh, berdoa, menyembah Dia. Saudara, kita bisa lihat sekarang kita bacakan 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, ketika kita menyembah Dia, kita masuk dalam penyembahan yang begitu dalam. Kita mengalami kemerdekaan, saudara. Untuk setiap pergumulan-pergumulan yang begitu menekan kita, kita dibebaskan di sana. Ada terobosan, saudara. Di situ kita menemukan pengharapan, dan di mana pengharapan itu yang membuat kita terus melangkah.
dalam hidup kita melewati hari demi hari, saudara. Jadi mari kita belajar, kita mengharapkan sesuatu yang lebih. Kalau kita boleh jujur, saudara, 60 menit sehari, apakah itu hal yang berat? Kalau kita tahu dan kita mengalami, kita berjumpa dengan orang yang begitu kita kasihi, pribadi yang begitu kita kasihi, yang menunjukkan kasihnya yang begitu real dalam hidup kita secara pribadi. Kalau kita tahu dia, di mana pengharapan ditemukan, 1 jam berdoa, itu bukanlah hal yang sulit, saudara. Amin. Yang kita lakukan adalah kita mau menghabiskan waktu bertumbuh dan menyembah bersama dia, bukan sekedar sebuah kewajiban. Amin. Kalaupun kita mengalami, kalaupun saudara, kalau misalkan kita mengalami, kita bilang saya menyembah tiap hari, tapi saya tidak mengalami kelegaan, saya tidak mengalami kelepasan, itu rasa-rasanya hal yang sulit untuk diterima. Kenapa, saudara? Ya, karena di sana kita mengalami dia, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh menyembah, ngambil waktu, kita pasti akan mengalami dia, saudara. Tidak mungkin tidak. Amin. Kalaupun kita ada hal yang membuat misalkan kita nggak puas, akan lebih mungkin buat kita bisa berkata bahwa sebenarnya kita tidak cukup mengenal dia. Karena dalam penyembahan kita cuma kadang fokus menuntut, dan kita nggak nanya kenapa. Kita nggak nanya Tuhan mau apa. Apa sih yang Engkau sedang ingin lakukan dalam hidup saya? Amin. Ya, saudara, menyadari dia dan kehadirannya dia dalam doa dan satu teduh kita pribadi, itu adalah hal yang penting dan hal yang sangat vital, saudara. Amin. Karena tanpa kita menyadari dia, maka kita nggak akan ngalamin apa-apa. Oke, saudara, saya undang untuk saudara semua bisa buka, ya kita buka bersama dalam Yohanes 4 ayat 22 sampai 23. Ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, saudara, saya akan bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi, saudara, kalau dari sini sebelum saya lanjut, kalau kita bicara tentang penyembah yang benar itu yang bagaimana sih? Penyembah yang benar adalah penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24 adalah salah satu kunci buat kita semua, saudara. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Apa sih, saudara, yang dimaksud dalam penyembah-penyembah benar? Apa sih maksud dengan penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran? Saudara, kita harus tahu ya bahwa Allah itu adalah roh. Dan kita seperti yang kita lihat sekarang, kita tinggal di sebuah alam yang kita sebut namanya alam natural. Kita sebut tinggal di realitas natural, di mana segala hal terlihat dan kita bisa pegang. Saya bisa pegang meja, saya bisa pegang kemeja saya bisa pegang kaos saya. Tapi Allah, apakah dia nyata? Yes, dia nyata. Tapi Allah tidak diam dalam natural. Allah adalah roh. Realita Allah bukanlah dunia di mana dia tinggal, tapi realita dia adalah alam supranatural, alam rohani, saudara. Itu sebabnya ketika kita menyembah, bukan masalah apa yang terlihat di depan, bukan masalah tentang apakah suara saya bagus atau tidak untuk menyembah, tapi apakah saya masuk, apakah saya menyembah dia dengan roh, masuk ke kedalaman alam supranatural. Dalam roh dan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kebenaran, saudara? Kita menyembah dalam kebenaran karena Yesus telah mati buat kita. Kita dibenarkan oleh Yesus. Itu membuat kita bisa masuk dan mengambil perjumpaan dengan dia di ruang maha kudusnya dalam kebenaran. Amin. Ya. Nah, seringkali ketika kita menyembah, kita
bahkan fokus kita itu teralihkan dari alam yang supranatural atau alam rohani, tempat di mana ia tinggal, dan itu menjadi realitanya dia. Tapi kita fokus terhadap apa yang kita lihat di depan mata, tata panggungnya, alat musiknya, bandnya, pemainnya, penyembahnya, worship leadernya, gitarisnya, lightingnya, vibes-nya, ruangannya. Itu bukanlah hal yang vital dan hal yang penting, saudara. Yang paling penting adalah kita menyadari keberadaannya dia di alam supranatural. Saudara, saya mau ngajak saudara membayangkan, kalau saudara ingat apa yang terjadi di kitab Kejadian, semuanya kosong dan Allah menciptakan dari kekosongan. Dari situ muncul, dari ketiadaan Allah menciptakan tata surya dan segala isinya. Tapi saudara, apakah sudah menyadari Allah dulu ada, lalu dia menciptakan tata surya, dia menciptakan bumi, tempat di mana kita tinggal. Artinya apa, saudara? Bukan ini yang penting, tapi dari mana ini berada, dari alam supranatural ini, saudara. Di mana ia memulai segalanya. Oke, saudara, Allah itu roh. Kalau kita mau menyembah dia, kita harus masuk dalam roh dan kebenaran. Kita sadari dia. Jangan sampai kita melewatkan penyembahan dan doa sehari-hari kita dengan lewat begitu saja. Itu adalah hal yang sangat berharga yang orang percaya bisa miliki, untuk bersekutu dan mengalami perjumpaan dengan dia dari hari ke hari. Dan hari yang lebih luar biasanya lagi, saudara, ya, kita bisa datang kapanpun kita butuh. Ketika kita mau berdoa, ketika kita mau mengalami dan masuk dalam hadiratnya dia, kita bisa berdoa di pagi hari, kita bisa berdoa di siang, kita bisa berdoa di malam hari, kapanpun kita bisa datang. Amin. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak dipuaskan, sebenarnya simpel. Karena kita nggak mengenal dia, kita nggak tahu, kita nggak cukup kenal apa yang dia mau lakukan, kita nggak cukup kenal kebenaran-kebenaran yang ia tinggalkan buat kita, saudara. Apalagi hal yang paling konyol, kalau misalkan seorang manusia biasa, dia bilang kecewa sama Allah. Itu hal yang sangat disayangkan. Bagaimana mungkin kita pribadi yang diciptakan oleh Allah, kita menjadi kecewa sama dia? Jawabannya, karena kita nggak mengenal apa yang ia hendak lakukan dalam hidup kita. Ketika dia berusaha berperkara, ketika dia datang dan muncul di persimpangan dalam hidup kita, kita memilih yang salah. Kenapa kita bisa memilih salah? Karena kita nggak kenal dia. Dan yang lebih konyol lagi, ketika kita memilih yang salah dengan kesadaran kita sendiri, kita klaim dan kita bilang, ya, saya kecewa sama Tuhan. Amin. Jadi saudara, menyembah dia itu adalah sebuah hal yang luar biasa. It's a privilege for us. Sebuah hak istimewa, saudara, buat kita masuk dalam penyembahan, mengalami mengalami dia. Itu adalah hak istimewa buat kita, saudara percaya. Dan yang terakhir, saudara, saya mau tutup bahwa sebagai orang percaya, kita tidak cukup untuk hidup benar saja, tapi kita perlu hidup di dalam hadiratnya Tuhan. Oke, artinya apa? Kita melakukan yang benar itu oke, dan itu sangat penting dalam hidup kita. Tapi kita nggak cukup sama sana. Kita perlu hidup dalam hadiratnya Tuhan juga. Karena dari situ sumber bagaimana tuh kita melewati hari demi hari. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, saudara. Saya mau mengundang saudara sebelum firman itu tutup. Mari kita ambil waktu pribadi pas pribadi. Apakah kita sebuah pertanyaan simpel. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik ketika kita masuk dalam penyembahan harian kita? Atau kita hanya lakukan itu sebatas ini kewajiban karena akan diabsen, ini kewajiban karena saya mau melayani di absen. Amin.
Demikian saya sudah selesai hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, ucap syukur untuk apapun yang Kau telah berikan pada hari ini. Aku berdoa supaya firman yang dibagikan tengah-tengah kami hari ini boleh menjadi benih yang bertumbuh. Bapa, kami berdoa bawa kami lebih dalam lagi ke perjumpaan dan pengalaman dengan Engkau hari demi hari. Kami rindu melalui terobosan dalam penyembahan hidup pribadi kami, dalam saat teduh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. God bless you, saudara. Selamat berhari minggu. Tuhan Yesus memberkati. It's all about you, Jesus. I'm so in love for the things that made it. It's all about you. It's all about you, Jesus.
Bapak Ibu Saudara, kita akan ambil perjamuan kudus. Mari kita angkat roti ini. Bapak akan ucap syukur untuk tubuh Kristus yang dipecahkan buat kami. Kami ucap syukur untuk kematian Kristus buat hidup kami. Bahwa kami tidak diperintah lagi oleh dosa, tapi kami diperintah oleh kebenaran. Kebenaran firman Tuhan yang memerintah dalam hidup kami. Yang hidup di dalam kami. Kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan setiap hari, yang kami baca setiap hari, itu yang menguasai kami dan memimpin kami di dalam seluruh kebenaran Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan saudara. Mari kita angkat cawan ini. Bapak ucap syukur, ini cawan perjanjian baru, darah Yesus yang ditumpahkan buat kami. Dan ucap syukur untuk darah perjanjian baru sehingga kami bisa memberi pertolongan kami tepat pada waktunya. Di hadirat Tuhan menjadi kesukaan kami. Hadirat Tuhan yang memelihara pikiran dan hati kami. Bahwa kami hidup dibenarkan di hadapan Tuhan, bahwa tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penuduhan setiap kami. Bahwa kami hidup merdeka di dalam Kristus. Kami hidup sebagai manusia yang baru. Kami hidup dengan pikiran Kristus. Perasaan yang ada di dalam Kristus kiranya itu menjadi perasaan kami. Terima kasih Bapa untuk darah Yesus, darah perjanjian baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa. Semua sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Semua nama penyakit yang bisa disebut di atas muka bumi ini sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami sembuh sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami sehat sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum saudara. Bapa akan ucap syukur untuk tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa untuk kehidupan dari Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian hari ini kita telah selesai. Mari kita tutup kebaktian hari ini dengan berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sebagai hamba Allah, aku memberkati jemaat yang luar biasa. Pulanglah dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kesehatanmu. Engkau akan sehat-sehat saja. Tuhan memberikan usia panjang kepada engkau. Tuhan memberkati keuanganmu. Keuanganmu akan terus naik, tidak pernah turun. Tuhan akan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati anak-anakmu akan selalu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu menyediakan makanan di rumahmu yang berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Apa yang engkau kerjakan, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Aku memberkati jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua orang yang percaya sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.